Ini nih yang gak masuk ke logika AB setiap AB ngebahas topik true crime atau kasus kriminal. Halo guys, selamat datang di lorong waktu, dimanapun, kapanpun. Gak kerasa kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, artinya selamat menempuh setengah perjalanan lagi bagi kalian yang menjalankan. Nah guys, kita sepakat bahwa Ramadan ini seringkali identik dengan bulan yang penuh kedamaian, bulan yang penuh ketentraman, terlebih saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita dituntut untuk lebih peka, kita dituntut untuk support satu sama lain. Jadi nggak heran nih kalau akhir-akhir ini kita banyak melihat orang-orang yang menggalakkan kegiatan sosial di mana mereka berbagi kebaikan kepada sesama. Nah, tapi ada yang mengusik nurani kita, di mana seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka membuat sebuah prank di mana dia membagikan sembako yang ternyata isinya adalah sampah dan batu bata. Kalian pasti tahu kasus ini karena begitu viral di sosial media ataupun di media cetak dan elektronik. So, video ini akan menjadi ungkapan keresahan AB tentang kasus ini. Dan kalau kalian merasakan keresahan yang sama, pastikan untuk tonton video ini sampai akhir, karena di akhir video, AB juga akan menyampaikan pesan moral yang dapat kita pelajari dari kasus ini. Kasus ini bermula ketika seorang YouTuber bernama Ferdian Paleka menghebohkan warganet dengan prank yang dia buat bersama kedua orang temannya. Jadi mereka bertiga ini berpura-pura membagikan sembako dalam sebuah kardus mie instan yang ternyata isinya itu adalah sampah dan batu bata. Nah, prank ini mereka jalankan pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 pada sekitar pukul 2 dini hari. Yang mana mereka ini target sasarannya adalah para waria atau transpuan. Dan kemudian video yang mereka buat ini mereka upload ke YouTube pada tanggal 3 Mei 2020. Walaupun sekarang nih video aslinya udah nggak ada, ini antara mereka hapus atau memang di take down oleh YouTube karena banyaknya orang yang mereport. Yang jelas, jejak digitalnya nggak pernah bisa terhapus. Jadi guys, setiap kita mengupload apapun di internet itu tidak akan terhapus sepenuhnya. Seseorang atau suatu masa akan bisa mengangkatnya kembali. Dan kita akan lihat videonya. Oke, di awal video mereka memang sudah menjelaskan bahwa prank ini dibuat untuk ngerjain para transpuan yang ada di pinggir jalan. Mungkin nih dalam logika mereka, prank ini akan membuat mereka mendapatkan simpati dari masyarakat. Selanjutnya dengan begitu rajinnya, abis sebut begitu rajinnya, mereka memungut sampah yang mereka temukan di pinggir jalan dan mereka masukkan ke dalam kardus mie instan yang mereka sediakan. Nah, ini yang menurut AB sangat disayangkan karena ketika mereka mengemas ini menjadi seperti sedekah, sedangkan sedekah itu kan bertujuan untuk membantu orang. Nah, ini yang kemudian membuat warganet begitu marah pada mereka. Kita lanjut videonya. Nah, kita mau kasih makanan boleh? Mau kasih makanan sedekah? Boleh ya? Tapi kita tuh lagi sampai nge-vlog sih. Gak apa-apa? Gak mau ah? Gak apa-apa ini. Udah di Kircon. Kontennya apa emang? Sini atuh, di sini dulu. Sih, ini berdua. Bagi-bagi kak. Oke. Mukanya ya. Iya enggak, sensor kok. Oh, di situ aja. Nih. Hai. Nih ngomong dulu tuh. Gimana tarikan hari ini? Masih sepi. Masih sepi. Ya udah. Kita baru keluar. Nih, sampai di foto dulu. Terima kasih jazakumullah ya. Iya. Ya, Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. buat teman-temannya. Ya. Bilang apa dulu? Jangan lupa subscribe Subscribe, like, comment, and share. channelnya Atta Halilintar. Oke. Ya. Ya ada. Thank you ya. Kasih. Ayo pakai ini. Itu mantap gitu. Buka dulu. Itu buka dulu coba. Ya udah, nanti dimakan ya. Itu tebak. Wah, sini.
Diem, bung ngomong. Di bagian ini, para pelaku mencoba untuk mendekati atau menghampiri dua orang transpuan. Walaupun awalnya kedua transpuan ini sempat menolak karena malu kan dibuat video gitu, tapi ketiga pelaku mengatakan bahwa mereka ingin memberi makanan, mereka ingin memberikan sedekah. Nah ini yang Abe bilang di awal sangat miris karena mereka menggunakan embel-embel sedekah untuk menyakiti orang lain. Dan selanjutnya, kalau kalian perhatikan, ketika kedua transpuan ini menerima sembako itu atau sembako berisi sampah itu, salah satu dari mereka mengucapkan doa yaitu jazakumullah, yang artinya semoga Allah membalas kalian. Bisa kalian bayangkan guys bagaimana orang ini dengan begitu tulus mendoakan orang yang telah berbuat baik kepadanya. Tapi ternyata donasi atau sembako yang dia terima itu isinya adalah sampah dan juga batu bata. Kita lanjut videonya. Sok bagi rezeki gitu. Kamu mau ngasih makanan boleh? Kita ngomong atuh. Aku mau kasih makanan boleh? Hah? Apa? Nanti di belakang harus. Jangan satu-satu takut. Itu awas dulu itu temannya. Itu. Jadi satu-satu biar banyak videonya. Sampai nge-vlog itu sampai nge-vlog sampai ini. Ya, oke guys. Kita mau nih. Iya, diterima ya. Tuh, itu tuh. Iya. Sini. Tuh. Nih. Terima kasih. Iya. Makasih ya. Ya. Iya. Ya, makasih Kak. Ya. Hati-hati ya. Oke, makasih. Ya. Ya. Makasih ya, dadah. Ya udah guys, kita cabut dulu. Ya. Dadah. Cabut. Terus banyak karunya. Menurut Abe ini adalah bagian terburuk dari video ini ketika salah satu transpuan sampai berlari untuk mengambil sembako itu. Kayak kebayang gak sih guys, segitu butuhnya dia dengan sembako itu, begitu senangnya dia ketika tahu ada orang yang berbaik hati membagi-bagikan sembako. Kan ini bulan Suci Ramadan. suci Ramadan gitu. Harusnya beribadah. Apalagi dia juga nggak mematuhi pemerintah gitu kan. Oh iya, PSBB. Covid. Dia juga tidak mematuhi pemerintah. Jadi itu bakal terus jadi Covid itu bertularan melewati dia gitu. Iya. Emang saya numaraban aing cenah. Aing numaraban sia. Beraria. Nah, jadi kalian jangan hujat kita karena ini bulan Ramadan. Kita mau membantu pemerintah membersihkan para sampah masyarakat. Oh. Di akhir video mereka mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan ini bertujuan untuk membantu pemerintah. Yang pertama nih kaitannya dengan penerapan PSBB. Padahal mereka pun melakukan pelanggaran. Kalau kita perhatikan kan mereka nggak pakai masker dan mereka juga masih keluyuran tanpa menerapkan physical distancing. Dan yang kedua, mereka bilang bahwa prank ini bertujuan untuk membersihkan sampah masyarakat. Padahal di bagian akhir video mereka juga ngeprank ini ke anak kecil yang ada di pinggir jalan. So apa yang mereka klaim ini sebenarnya hanya sebuah pembelaan tanpa dasar yang kuat. Setelah videonya diupload, salah satu korban yang ada di video itu merasa tidak terima, kemudian melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Kepolisian pun segera menindak dengan mendatangi kediaman Ferdian Paleka. Sayangnya, Ferdian Paleka tidak ditemukan di rumahnya alias kabur. Sementara itu, temannya atau salah satu temannya berhasil diamankan oleh polisi. Saya minta ke aparat-aparatnya, ke polisi setempat, semoga dihukum setimpal dengan kelakuannya. Buat efek jerah itu aja, jadi nggak akan ada oknum-oknum yang kayak gini lagi. Terus gimana? Bisa dipublikasikan nanti hasilnya, gitu, hasil dari ini apa? Dilanjut aja, jalur hukum aja. Sakit kan? Sakit lagi. Terhina ya Mbak. Oke. Dianggap sampah gitu. Dinya berharap
dikasih ini apa tahu sakitnya sekarang rasanya. Dan saya mah cuma pengen buat besok makan. Saya juga sadar bahwa pemerintah dalam rangka ini, tapi kalau nggak saya nyari makan dari siapa gitu kan, itu berharap banget tahunya teh malah ngejek kayak menghina. Selama masa pelariannya sempat heboh juga nih video prank permintaan maaf yang dilakukan oleh Ferdian Paleka. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Namun kemudian ini dikonfirmasi oleh Ferdian bahwa ini adalah hoax. Dia katakan bahwa dia membuat video tersebut di tahun 2019 ketika dia berseteru dengan salah seorang selebgram. Dia pun mengkonfirmasi bahwa Instastory yang mengatakan Ferdian akan menyerahkan diri kepada polisi bila dia sudah mendapatkan 30.000 followers itu juga dikonfirmasi sebagai hoax. Nah, kita nggak tahu nih guys mana yang benar. Yang jelas Ferdian tidak mengakui itu sebagai tindakannya. Nah, pelarian dari Ferdian Paleka ini pun berakhir di hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Artinya seminggu setelah kejadian di mana dia bersama temannya ditangkap oleh polisi ketika perjalanan pulang dari Palembang menuju Bandung. Diam dulu. Apa kamu? Diam dulu, diam. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, diketahui bahwa 3 pelaku ini dijerat dengan pasal berlapis pada Undang-Undang ITE, yaitu pasal 36 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan atau denda 12 miliar rupiah. Wow, ini nih yang gak masuk ke logika AB. Setiap AB ngebahas topik true crime atau kasus kriminal, kayak mereka tuh pernah kepikir gak sih bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa menjebloskan mereka ke dalam penjara. Bayangin aja guys, hanya karena ide nakal, hanya karena iseng semata, mereka harus menghabiskan waktu maksimal 12 tahun di dalam penjara. Jika kita melihat kasus ini dari sisi psikologis atau kejiwaan, Abe telah mengutip pernyataan dari psikolog Universitas Indonesia Dr. Rosmini Agus Salim. Nah, beliau menilai bahwa tindakan Ferdian Paleka tersebut menunjukkan ketiadaan empati dan dari sisi moral menunjukkan ketidakmampuan untuk membedakan baik dan buruk. Apa yang dilakukan yang bersangkutan terindikasi hanya demi mendapatkan followers serta sensasi semata. Nah, di sini juga beliau menilai bahwa Ferdian dan teman-temannya ini seakan kehabisan ide, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk bikin video atau konten yang nyeleneh. Nah, ini juga sangat relate sih dengan apa yang Abe rasakan ketika Abe memutuskan menjadi content creator di YouTube. Kayak tiap hari, tiap waktu, otak ini dituntut untuk berpikir keras, memikirkan apalagi nih konten yang bisa kita buat dan bisa orang suka gitu. Dan itu memang memiliki tekanan yang cukup besar nih kalau kita memang mau serius di platform ini gitu. Tapi sekali lagi untuk para content creator ini nggak bisa jadi alasan untuk kalian bikin konten yang seenaknya. Walaupun memang kita bisa berkreasi semau kita, tapi pastikan bahwa apa yang kita posting atau apa yang kita upload memiliki muatan tanggung jawab moral kepada para penonton kita. Setelah menonton video prank sembako sampah tersebut, pasti ini akan memunculkan beragam reaksi. Kalian boleh bagikan reaksi kalian ketika menonton video prank sembako sampah tersebut di kolom komentar. Dan kalau dari Abe sendiri, yang pertama, bahwa video tersebut tidak layak disebut prank. Karena yang Abe tahu, prank itu adalah aksi menjahili dengan tujuan untuk hiburan. Dan Abe mencoba dengan sangat keras mencari sisi lucu
atau sisi menghibur dari video tersebut, tapi AB nggak menemukannya sama sekali. So, kalau kita bisa merasa terhibur dengan melihat video semacam itu, sepertinya ada yang salah dengan diri kita. Poin kedua, fokus dengan pranknya, bukan targetnya. Nah, ini AB katakan karena beberapa waktu lalu juga sempat viral video seorang pemuda yang mengaku membela dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Ferdian Paleka kepada para transpuan tersebut. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa ini dalam kasus ini bukan tentang siapa target pranknya, tapi tentang apa yang dilakukan oleh Ferdian tersebut tidak kita setujui. Mau dia targetnya transpuan atau siapapun, itu tidak kita setujui karena mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Poin yang ketiga, sampaikan niat baik dengan cara yang baik. Di video prank tersebut, Ferdian Paleka sempat menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan bersama teman-temannya ini bertujuan untuk menegur para transpuan. Nah, sayangnya cara yang mereka lakukan sama sekali tidak menunjukkan niat baik tersebut. Terlebih di tengah pandemi seperti sekarang ini, rasanya sangat tidak bijak bila kita bermain-main dengan harapan orang lain. Itulah ungkapan keresahan dan pandangan AB terkait kasus prank sembako sampah Ferdian Paleka. Dan pesan moral yang ingin AB sampaikan bahwa melalui kasus ini, kita diingatkan kembali agar lebih peka terhadap lingkungan. Dan kita kembali belajar menjadi manusia yang memanusiakan manusia lainnya. Oke guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian punya request topik apa nih yang pengen AB bahas di perjalanan lorong waktu berikutnya, baik itu topik unik, topik misteri, ataupun topik kasus kriminal, boleh bagikan request kalian di kolom komentar, atau bisa juga DM AB di @ababdul_. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa berikan like. Kalau kalian merasa cocok dengan channel ini, AB upload video setiap minggunya, so jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena dari kejadian apapun, dimanapun, kapanpun, kita dapat mengambil pesan moral dan sisi positifnya. Thank you!